Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas ya tentang latihan soal yang saya berikan. Latihan soal yang distribusi teoritis variabel kontinu, kemudian sampel dan uji hipotesis, sampel dan pendugaan, kemudian uji hipotesis ya. Untuk soal pertama, ini soal pertamanya. Jelaskan perbedaan variabel acak diskrit dengan kontinu. Ya. Untuk variabel acak diskrit itu variabel acak yang diwakili oleh nilai-nilai bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Kalau kontinu nilainya itu bisa koma-koma. Contoh, Anda melempar koin, ya, koin bisa keluar gambar, bisa keluar angka. Misalnya gambar diwakili 0, angka diwakili 1. Nah, itu diskrit, variabel acak diskrit. Anda melempar dadu, nah, nilai yang keluar bisa 1, 2, 3, sampai 6. Tapi kalau untuk kontinu, nilai-nilainya itu bisa mengambil pecahan atau koma-koma. Contoh, penghasilan misalnya, bila dihitung dalam ribuan ya. Jadi misalnya ada yang 5.000 K, K itu 1.000. Jadi kalau 5.000 K itu 5 juta ya. Terus 6.000 bisa ya. 1,5 juta bisa. Itu kan mengambil nilai pecahan ya. Berat badan 70,5, 60,9 dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, untuk soal nomor 2 ya, yaitu jelaskan sifat-sifat dari kurva atau grafik probabilitas distribusi normal. Nah, ini adalah grafik distribusi normal ya. Seperti ini ya. Distribusi normal itu karakteristiknya itu dilihat dari dua hal, yaitu mu itu rata-rata. Ya, kemudian simpangan baku. Nah, ini simpangan baku. Ya. Nah, probabilitas paling besar itu terjadi pada rata-ratanya. Misalnya, rata-rata berat badan orang Indonesia adalah 60. Maka probabilitasnya itu kita mendapatkan nilai 60 itu yang paling besar. Nah, ini ada di puncak ya. Di puncak. Kemudian untuk area yang di bawah kurva ini totalnya adalah 100% ya. Jadi total probabilitasnya yang ada di bawah area kurva adalah 100%. Kadang-kadang ada yang bilang 1. Kemudian karakteristik yang lain adalah untuk grafik distribusi normal itu ini ya, apa namanya, simetris, kanan dan kiri simetris. Ya, jadi luas daerah yang kanan itu setengah, kiri setengah. Ya. Untuk nilainya, misalnya di sini nilainya 10, ya, terus di sini min 10, maka probabilitas 10 dan probabilitas min 10 itu sama besar. Ya. Nah, ini separuh, yang kanan separuh, kemudian yang kiri juga separuh. Kemudian untuk penyebaran nilainya kita menggunakan simpangan baku ya. Jadi nilai mu ditambah simpangan baku, nah, itu dimiliki oleh sekitar 34% data. Nah, ini 34% data ya. Jadi misalnya berat badan orang Indonesia 60, simpangan bakunya 10. Ya. Kalau ke kanan 60 tambah 10 ini 70 ya. 70. Nah, apa namanya? Artinya orang yang berat badannya antara 60 sampai 70 ada 34%. Ya. Antara 60 sampai 50 ada 34%. Ya.
Kemudian kalau kita loncat rata-rata ditambah 2 kali simpangan baku, maka banyaknya data ya yang nilainya itu mulai dari tengah sampai 2 kali simpangan baku ialah 95% bagi 2 atau 47,5%. Nah, ya dari sini sampai sini. Nah itu 95% bagi 2 ya. Ini 95% bagi 2. Kalau total ya 90%. Nah, itu karakteristik yang penting. Nah, soal selanjutnya ya, berat badan orang Indonesia memiliki distribusi normal dengan rata-rata 65 dan standar deviasi 10 ya. Budi memiliki berat badan 78, Didin memiliki berat badan 60 kilo. Ubahlah berat badan Budi dan Didin menjadi nilai Z. Nah, kalau kita mau bekerja dengan distribusi normal itu tidak menggunakan skala data asli. Nah, misalnya berat badan kita 60, kita nggak pakai itu ya. Tapi kita menggunakan nilai Z score. Nah, jadi kalau ada kata-kata Z di soal itu pasti menggunakan distribusi normal. Nah, itu harus kita pahami ya. Jadi kita harus tahu cara mengubah data-data ke dalam Z-score. Nah, bagaimana cara mengubah suatu data menjadi Z-score? Kita harus tahu 2 hal ya. Yang pertama harus tahu rata-ratanya, ya. Terus yang kedua harus tahu simpangan bakunya. Untuk berat badan tadi rata-ratanya adalah 65, simpangan bakunya 10. Ya. Nah, sekarang Budi beratnya 78 kilo. Bagaimana cara mengubah menjadi Z-score? Itu gampang. Berat badan Budi, ya, ini, dikurangi rata-rata, ini ya, kemudian dibagi 10. 13/10 sama dengan 1,3. Nah, itulah Z-score dari berat badan Budi. Ya, jadi kita tidak pakai berat badan yang asli, tapi pakai Z-score. Didin berat badannya 60, ya, 60. Dikurangi rata-ratanya 65 bagi simpangan baku sama dengan minus 5/10 minus setengah. Nah, kalau sudah menjadi Z-score, data variabel apapun ya, itu sifatnya akan berubah ya. Nilai rata-ratanya menjadi 0, simpangan bakunya menjadi 1. Di sini kalau data berat badan ya sama. Nanti semuanya nanti rata-ratanya menjadi 0, simpangan bakunya 1. Tinggi badan juga. Kalau diubah menjadi Z-score juga sama. Terus penghasilan juga sama. Ya. Jadi ini sifat dari kurva distribusi normal yang menggunakan Z-score. Nah, ini harus Anda pahami. Nah, soal selanjutnya, menggunakan distribusi normal, gambarkan area yang dimaksud dan hitunglah. Yang A adalah peluang Z kurang dari 1,2. Ya. Yang B peluang Z minus 0,2 sampai 1,2. Terus peluang orang Indonesia lebih berat dari Budi. Budi tadi Z-nya adalah 1,3. Jadi sama dengan peluang Z lebih dari 1,3. Terus yang keempat, peluang orang Indonesia memiliki berat lebih dari Didin namun kurang dari Budi. Dari Didin minus setengah. Ya, jadi peluang Z lebih dari minus setengah namun kurang dari 1,3. Nah, untuk menyelesaikan itu kita butuh bantuan tabel ya. Tabel distribusi normal. Nah, untuk membaca tabelnya, kita membutuhkan pengetahuan khusus. Jadi kita harus bisa membaca tabelnya. Nah, ini adalah tabel distribusi normal. Kemudian yang kanan adalah ilustrasi cara membaca tabel. Jadi apa yang tertera di distribusi normal itu merupakan probabilitas atau luas daerah dari rata-rata
sampai ke nilai Z positif. Contoh ya, untuk ini yang saya tandai merah, ya, nilainya 0,3186. 0,3186. Nah, itu nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya Anda tarik garis ke kiri dan ke atas. Ya. Ini. Nilai Z-nya adalah 0,91. Baca dari kiri dulu terus ke atas. Apa arti 0,3186? Nah, artinya adalah luas daerah yang diarsir, ya, luas daerah yang diarsir adalah 0,3186 sesuai isi tabel. Nah, batasnya mana? Antara 0 sampai Z ini. Z ini nilainya adalah 0,91. Nah, itu maknanya ya. Jadi probabilitas Z nilainya 0 sampai 9,1 adalah 0,3186. Kemudian misalnya ini lah, ya. Ini 0,2054, ya. Nah, daerah yang ditunjukkan saya hapus lagi. Sama ya. Jadi mulai dari 0 ke kanan. Dari 0 ke kanan. Nah, ini juga. Ya. Nah, jadi daerah yang diarsir luasnya adalah 0,2054. Batasnya mana? Mulai dari 0 sampai Z sama dengan 0,54. Itulah makna atau cara membaca tabel distribusi normal ya. Jadi angka yang ada di dalam tabel distribusi normal itu menunjukkan luas daerah atau probabilitas mulai dari 0 rata-rata ya atau titik tengah ke nilai Z positif. Nah, setelah kita bisa membaca tabel, kita bisa mengerjakan ini ya. Soalnya yang pertama, berapa probabilitas nilai Z kurang dari 1,2? Nah, ini untuk yang ini 0 ya, rata-ratanya 0. Ada di puncak ini 0. Ya, distribusi normal puncaknya selalu di 0 atau Z0 atau rata-ratanya. Artinya 1,2 nah, sekitar sini. Nah, untuk daerah yang kurang dari 1,2 semuanya kan yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Artinya probabilitasnya adalah total luas daerah yang diarsir. Nah, berapakah total luas daerah yang diarsir? Nah, kita tinggal ingat lagi ya apa namanya? Sifat-sifat dari kurva distribusi normal. Ya. Yang pertama untuk yang daerah belahan kiri itu luasnya setengah. Ya. Terus ditambah berapa? Luas yang daerah hijau ini kan ya. Nah, untuk yang daerah hijau bisa kita cari di tabel ya, yaitu pada nilai Z 1,2. Nah, ini 1,20. Ya. Jadi nilainya adalah 0,3849. Sehingga total luasnya PZ kurang dari 1,2 adalah setengah ditambah 0,38 itu. Terus soal nomor 2, berapakah peluangnya nilai Z lebih dari minus 0,2 kurang dari 1,2? Nah, kalau kita gambar, ya titik puncaknya, nah, di sini mu-nya selalu 0 ya. Untuk Z, mu-nya selalu 0. Ya, puncaknya selalu 0. Minus 0,2 ada di sebelah kirinya, kemudian 1,2 ada di sebelah kanan. Peluangnya adalah luas area yang di bawah sini. Mulai dari minus 0,2 sampai 1,2 ya. Nah, Anda lihat bahwa untuk daerah yang diarsir itu terdiri atas dua bagian ya. Ada yang bagian sebelah kiri dari tengah-tengah. Ada yang bagian belahan kanan. Untuk yang belahan kanan, kita tinggal melihat saja di tabel pada Z 1,2. Nah, di sini adalah
0,3849. Kemudian untuk yang kiri, Z-nya adalah minus 0,2, di tabel nggak ada. Tetapi ingat bahwa tabel atau kurva distribusi normal itu simetris. Ya, bagian kanan sama dengan bagian kiri. Jadi untuk mencari luas kurva, untuk minus 0,2 antara 0 sampai minus 0,2 itu sama dengan mencari luas kurva antara 0 sampai 0,2, yaitu di sini. Nah, di sini 0,0793 ya. Berapa luas totalnya untuk yang merah dan kuning? Yang merah adalah 0,0793 ya. Kemudian yang kuning adalah 0,3849. Tinggal dijumlah saja. Pertanyaan nomor 3, anak C ya. Berapa peluang orang Indonesia yang berat badannya memiliki berat badan lebih dari Budi? Ya, Budi tadi berat badannya adalah, kalau dikonversi menjadi Z itu 1,3 ya. Nah, peluang berat badan lebih dari 1,3 kalau diarsir itu, nah ini ya, saya perjelas pakai warna merah. Nah, area setelahnya 1,3. Nah, kalau 1,3 kita lihat di tabel adalah ini 1,30. Nah, yang ini yaitu 0,4032. Tapi ingat, untuk yang di tabel itu menunjukkan area dari tengah ke 1,3. Nah, ini. Itulah yang luasnya 0,4032 ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari area yang merah? Nah, mudah saja. Belahan kanan itu kan setengah. Ya, sehingga area merah itu sama dengan setengah dikurangi luas area kuning, yaitu setengah dikurangi 0,4032. Nah, itulah peluang peluang orang Indonesia punya berat badan lebih dari Budi. Soal selanjutnya, peluang orang Indonesia berat badannya lebih dari Didin tapi kurang dari Budi. Tadi Didin beratnya kalau diubah menjadi Z score itu adalah minus setengah ya. Kalau kita gambar, minus setengah itu di sebelah kirinya 0, kemudian 1,3 di sebelah kanannya. Nah, untuk peluangnya antara 0,5 minus 0,5 ya, 0,5 sampai 1,3 itu yang diarsir ini ya. Nah, di sini terdiri atas dua belahan kiri ya, kemudian belahan yang kanan. Untuk yang kanan kita tinggal langsung melihat 1,3 ini ya, 0,4032. Untuk yang kiri berapa? Nah, di tabel Z nggak ada minus setengah, tapi ingat untuk distribusi normal itu simetris kanan kiri ya. Jadi kalau mau mencari luas antara 0 ke setengah sama dengan 0 ke minus setengah. Kita cari aja luas 0 setengah ini. Nah, ini ya. Yaitu 0,1915. Tinggal dijumlah. Ini tambah ini. Itulah total luas atau total probabilitasnya. Berat badan orang Indonesia lebih dari Didin, kurang dari Budi. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Menggunakan tabel Chi kuadrat, tentukan nilai Chi kuadrat dan gambarkan area yang dimaksud atau diarsir pada grafik distribusi probabilitas Chi kuadrat. Ya. Jadi, kalau ada soal yang melibatkan Chi kuadrat, kita harus bisa membaca tabelnya ya. Yang penting bisa membaca tabel. Nah, untuk Chi kuadrat, cara membacanya itu berbeda dengan distribusi Z. Ya. Nah, jangan sampai keliru membaca tabelnya ya. Komponen penting dari tabel Chi kuadrat adalah V. V itu derajat kebebasan ya, atau banyaknya sampel. Kemudian alfa. Nah, alfa di sini Anda terima dulu. Ya, Anda terima dulu maknanya.
nanti di bagian uji hipotesis dan pendugaan itu maknanya akan menjadi jelas. Kemudian adalah chi kuadrat. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara memahami tabel distribusi chi kuadrat ya. Jadi cara membaca tabel distribusi chi kuadrat itu berbeda dengan distribusi normal. Ya. Nah, karakteristik dari tabel distribusi kuadrat chi kuadrat itu ada 3, yaitu V. V itu derajat kebebasan atau banyaknya sampel yang diambil. Ya. Kemudian alfa. Alfa adalah luas di sebelah kanan T ya. Luas di sebelah kanan chi kuadrat. Kemudian adalah chi kuadrat. Nah, sekarang coba kita baca ya. Nah, contoh coba kita lihat baris ketiga, yaitu 10 ini, V10 yang ini ya. Nah, V itu derajat kebebasan 10. Jadi ini merupakan data yang satu baris ini, satu baris semuanya ya, satu baris ini merupakan data untuk sampel 10. Jadi sampel yang kita gunakan di sini 10. Ya. Kemudian yang atas ini adalah alfa. Atas alfa. Ya. Atas ini alfa. Alfa itu menunjukkan luas daerah di kanan chi kuadrat. Ya, contoh untuk ini ya. Ya. Di sini nilai chi kuadratnya adalah 4,87. Nah, 4,87 itu di sini ya, di titik ini ya. Untuk daerah di kanan 4,87 itu yang diarsir ini semuanya. Nah, untuk daerah cara membacanya ya, dengan V10 atau derajat kebebasan 10 atau menggunakan 10 sampel ya. Kalau kita mencari garis titik 4,87 di garis ini, sepanjang garis ini yang ini ya. Maka luas di daerah kanan titik 4,87 adalah 90% atau 0,9. Jadi peluang dari chi kuadrat nilainya lebih dari 4,87 itu 90% ya. Oke, kita geser ke sini ya. Kita geser ke sini. Di sini nilai chi kuadratnya 9,34. Saya hapus dulu. 9,34. Nah, 9,34 itu ada di titik sini. Ya, di titik sini. Nah, nilai alfa, Anda lihat di atasnya, alfanya adalah 50%. Artinya, untuk derajat kebebasan 10 atau V10, luas daerah di sebelah kanannya titik 9,34 ini adalah 50%. Ya, sehingga kemungkinan nilai chi kuadrat lebih atau sama dengan 9,34 itu 0,5. Nah, dan seterusnya ya, cara membacanya seperti itu. Kita geser lagi. Nah, untuk yang ini ya. Di sini alfanya adalah 5%. Nah, sekarang coba kita cari di garis mendatar ini titik 18,3. Kira-kira di sini. Nah, apa artinya nilai 18,3? Artinya daerah di sebelah kanan ini, sebelah kanannya 18,3 itu luasnya 5%. Ya, 5% dari keseluruhan kurva. Sehingga peluang nilai chi kuadrat lebih dari 18,3 itu 5%. Nah, untuk soal nomor 1 ya,
diketahui V-nya 30, artinya nilai Ki kuadratnya dihitung dari 30 data atau 30 sampel, ya. Nah, di sini kita untuk mencari nilai Ki kuadratnya, nah, kita lihat untuk yang bagian V-nya, untuk yang baris ini ya, baris ini. Kemudian alfa 0,1 ya. Apa maksudnya alfa? Jadi misalnya Ki kuadrat yang akan kita cari itu ada di titik ini, di titik X ya, di titik X. Nah, area yang ada di kanan X itu adalah alfa. Ya, luas area yang ada di kanan X yaitu alfa. Nah, ini alfa saya arsir. Ya. Di sini alfa adalah 0,1, maka artinya luas area yang ada di kanan X itu 0,1. Nah, sekarang kita nyari batasnya ya. Berapa X atau nilai Ki kuadratnya? Nah, kita lihat di tabel ya. Di sini V-nya sudah ketemu. Kemudian untuk alfanya kita cari. Nah, ini ya alfa 0,1. Dan ternyata 40,3. Nah, sehingga titik X ini batasnya adalah 40,3 ya. Jadi untuk nilai Ki kuadrat 40,3. Apa artinya itu? Artinya bahwa kemungkinan nilai Ki kuadrat melebihi 40,3 atau di kanannya X itu sama dengan alfa atau luas daerah yang diarsir, yaitu 0,1 ya. Kemungkinan nilai Ki kuadrat kurang dari 40,3 ya tinggal dikurangkan saja, 100% kurangi 0,1 atau 10%, 90%. Ya, kalau di sini 0,1 artinya di sini 90 ya, yang di sini, yang area yang putih ini. Dengan batas berapa? 40,3. Nah, itu perbedaan antara distribusi normal dengan Ki kuadrat beda ya cara membacanya ya. Jadi untuk Ki kuadrat karakteristiknya itu ada 3. V derajat kebebasan atau banyaknya sampel. Alfa adalah luas daerah sebelah kanannya titik yang kita cari ya. Kemudian Ki kuadratnya. Batasnya itu di mana? Ya. Kalau ketemu maka di sebelah kanannya itu luasnya sama dengan alfa. Oke, soal kedua. V-nya adalah 20 atau pakai derajat kebebasan 20 atau pakai 20 sampel. Ya. Nah, ini ya. Kita cari di baris ini. Kemudian alfanya setengah. Nah, kita cari di sini. Nah, ternyata nilainya adalah 19,3. Ya. Jadi titik X ini nilainya ada di posisi 19,3. Apa artinya? Peluang bahwa Ki kuadratnya lebih dari 19,3 itu sama dengan daerah yang diarsir atau separuh. Peluang Ki kuadratnya kurang dari 19,3 sama dengan daerah yang putih ya, atau separuh. Ya. Di sini alfa kan atau luas daerah diarsir separuh. Nah, seperti itu. Nah, soal selanjutnya. Menggunakan tabel T, tentukan nilai T dan gambarkan area yang dimaksud atau diarsir pada grafik distribusi probabilitas T. Ya. Soal pertama, ini ya. V10 alfa 0,05, V15 alfa 0,025. Nah, distribusi T untuk pengertian nilai T itu bisa Anda lihat di slide atau video yang sudah saya share ya tentang materinya. Nah, yang penting di sini Anda harus bisa membaca grafiknya. Ya. Nah, bagaimana kalau cara kita membaca grafiknya? Hal yang penting untuk distribusi T itu ada 3 ya. Yang pertama V. Jadi distribusi T itu grafiknya mirip distribusi normal ya. Jadi dia simetris kanan kiri. Kemudian distribusi T itu ada V. V itu derajat kebebasan ya.
atau banyaknya sampel yang diambil. Ya, banyaknya sampel yang diambil. Kemudian hal kedua adalah alfa. Alfa adalah area di sebelah kanan suatu titik T ya ini. Kemudian yang terakhir itu T ya, yaitu batasnya di sini. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya itu kita tentukan dulu V-nya dulu ya. Misalnya V-nya 10. Derajat kebebasannya 10 atau kita menggunakan 10 sampel ya. Kemudian misalnya kita membaca ini. Ya. Kita lihat ke atas nilai alfanya. Untuk V10 dan alfa 0,05 itu T-nya 1,812. Apa artinya? Nah, kalau misalnya kita lihat di grafik ya 1,812 itu misalnya di sini, anggap saja di sini. Nah, saya kasih kuning gini. Kurang jelas. Hijau. Nah, misalnya titik 1,812 itu di sini. Ya. Maka luas area di sebelah kanan 1,812 adalah 0,05 atau 5%. Itu artinya. Artinya peluang nilai T melebihi 1,812 itu besarnya adalah 0,05. Ya, itu maknanya. Kemudian coba kita geser ke kanan. Ya. Nah, di sini V-nya 10, kemudian alfanya 0,025. Di sini T-nya adalah 2,28. Jadi T itu kira-kira di sebelah kanannya, misalnya di sini ya. Nah, di sini. Ya, apa maknanya 2,28? Artinya untuk alfa 10 ya. Area luas area di kanan 2,28, di sebelah kanannya adalah, saya perjelas lagi. Nah, ini ya. Luas area di sebelah kanan 2,28 adalah 0,025. Alfanya di sini 0,025. Ya. Jadi peluang suatu nilai T melebihi 0,025 adalah melebihi 2,28, peluangnya 0,025. Nah, seperti itu cara bacanya ya. Nah, ini pembahasan soalnya ya. Untuk soal yang pertama, untuk V10, nah kita melihat di baris ini ya. Jadi derajat kebebasannya 10 atau kita menggunakan 10 sampel. Alfa 0,05. Nah, ini alfanya 0,05. Berapa T-nya di sini? 1,812 ya. Nah, artinya di sini titik T-nya adalah 1,812. Luas area di sebelah kanannya T adalah 0,05 sesuai nilai alfa. Maknanya untuk V10 peluang nilai T melebihi 0,812 adalah 0,05 sesuai alfa. Nah, itu maknanya soal pertama ya. Soal kedua V15 kita lihat di sini. Kemudian alfanya 0,025. Nah, kita lihat di sini. Ya, ternyata nilainya 2,131. Artinya pada garis T ini titiknya adalah 2,131. Nah, luas area di kanan 2,131 adalah 0,025 atau 2,5%. Apa maknanya? Maknanya peluang nilai T melebihi 2,131 adalah 0,025. Nah, itu maknanya. Nah, di sini kita masuki soal selanjutnya ya. Soal ini tentang sampel dan pendugaan interval terhadap rata-rata. Apa sih maksudnya? Nah, ini kita lihat saja contohnya ya. Jadi pendugaan interval atau pendugaan interval terhadap rata-rata itu kita berusaha mengetahui parameter suatu populasi dari sampel. Ya, contoh, seseorang ingin mengetahui rata-rata penghasilan penduduk Indonesia. Nah, ini kan populasinya penduduk Indonesia ya. Parameter apa yang ingin diketahui? Rata-rata penghasilan. Ya.
Namun kalau penduduk Indonesia keseluruhan yang 200 juta lebih itu tentu kita tidak bisa melakukan survei ya terhadap semuanya. Karena itu kita sampel ya, ambil sebagian saja. Nah, di sini kita melakukan survei terhadap 20 orang dan mendapatkan rata-rata penghasilan sebesar 6 juta. Jadi kita ambil sampel 20, ternyata dari 20 orang rata-rata penghasilannya 6 juta. Nah sekarang apakah keseluruhannya atau populasi penduduk Indonesia itu memang 6 juta? Nah tentu bisa iya bisa tidak ya, bisa jadi pas 6 juta. Atau bisa lebih ya, 6 juta lebih berapa? Atau bisa kurang, 6 juta kurang berapa? Nah ketika kita melakukan pendudukan interval terhadap populasi, kita tidak bilang 6 juta gitu enggak, tetapi pakai ring ya, 6 juta kurang sedikit atau 6 juta lebih sedikit. Nah, ini contoh soal terhadap pendugaan interval terhadap rata-rata ya. Pihak rektorat ingin mengetahui rata-rata masa tunggu alumni. Jadi dari wisuda sampai dapat kerja ya. Nah, untuk mengetahui dari seluruhan alumni kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin, karena itu kita ngambil sampel 50 alumni. Ya. Nah, dari sampel tersebut, itu ternyata didapat rata-rata masa tunggu 3,5 bulan, simpangan bakunya 1 bulan. Dari sampel tersebut, rektorat ingin melakukan pendugaan interval lama waktu tunggu semua alumni. Jadi, kita ingin tahu untuk semua alumni berapa sih? Ya, kita kan cuma tahu sampelnya aja. Nah, tentukan kasus ini menggunakan rumus tipe berapa, distribusi probabilitas apa yang digunakan, buatlah pendugaan interval rata-rata. Jadi kita dapat masa tunggunya dari sampel 3,5 bulan, populasi atau keseluruhannya kan belum tentu. Bisa pas 3,5, atau bisa lebih atau bisa kurang. Nah, kita coba kerjakan ya. Nah, kalau Anda lihat di slide-nya, di slide materinya untuk pendugaan interval, itu ada 3 rumus. Ya. Nah, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Kapan kita menggunakan? Rumus 1 itu kalau N-nya, sampelnya lebih dari 30. Ya. Rumus 2 kalau kita mengetahui jumlah populasinya. Nah, di sini kan kita nggak tahu seluruh alumni UNED berapa. Jadi nggak pakai rumus 2. Terus rumus 3 itu kalau kita menggunakan sampel kurang dari 30. Ya. Nah, kita kan sampelnya lebih dari 30. Sehingga kita pakai rumus 1 ya. Rumus 1 ini. Nah, ini rumus 1. Ya. Nah, distribusi apa yang kita pakai? Anda lihat kalau Z itu kita pakai distribusi Z ya. Kalau T pakai distribusi T, kalau K kuadrat pakai distribusi K kuadrat. Tinggal dimasukkan aja ya. N banyaknya sampel 50. Rata-rata masa tunggu dari sampel 3,5. Simpangan bakunya. Terus tingkat keyakinan atau confidence level 95% sesuai di soal ya. Apa itu tingkat keyakinan? Tingkat keyakinan itu probabilitas dugaan kita benar. Ya. Jadi tingkat keyakinan 95% itu probabilitas atau kemungkinan kita benar, dugaan kita benar adalah 95%. Kemudian alfa adalah 100% dikurangi tingkat keyakinan. Ya. Jadi alfa itu sebenarnya kemungkinan errornya. Ya. Kemudian alfa bagi 2 itu 2,5. Nah, kenapa kok pakai alfa bagi 2? Di bagian sebelumnya atau video-video bagian awal-awal tadi, alfa itu kan daerah yang diarsir ya. Daerah yang diarsir di soal cara membaca tabel. Nah, daerah yang diarsir itu bisa ditaruh di kanan, bisa ditaruh di kiri, atau bisa dibagi 2, kanan kiri. Nah, untuk pendugaan interval ya, itu alfanya kita bagi 2, kanan kiri ya. Sehingga yang kanan di sini alfa 2,5%. Ya, nilainya dari 5% bagi 2. Di sini juga 2,5%. Jadi ini luasnya daerah yang diarsir 2,5%. Ini luas daerah yang diarsir 2,5%. Ya.
Nah, sekarang kita cari berapa batasnya ini, Z-nya ini. Berapa Z-nya. Nah, kita nggak boleh langsung melihat tabel normal ini ya, nggak boleh. Kenapa? Karena tabel normal itu yang ditulis adalah luas daerah yang di sebelah kirinya. Jadi antara 0, untuk normal ya, antara 0 sampai sini batasnya. Nah, ini yang saya harus hijau ini ya. Jadi yang ditulis di tabel distribusi normal itu. Nah, sekarang kita lihat di berapa. Nah, kita hitung luasnya yang hijau ini berapa. Ya. Belahan kiri totalnya kan setengah. Setengah. Sementara yang diarsir 2,5%. Ya. 50% ya belahan kiri ini luasnya. Yang diarsir 2,5%. Sehingga yang hijau luasnya adalah 50% kurangi 2,5% atau 47,5% atau 0,475 ya. Berapa T-nya? Batasnya ini. Sehingga ini 0,475 kita cari di dalam. Yang paling mendekati 0,475 ya. Nah ini. Ternyata ini ya. Ini nilainya. Nah, dia berapa nilai batasnya atau nilai Z-nya di sini? Kita lihat di kiri dan atasnya. Ternyata 1,96. Jadi Z untuk alfa per 2 itu 1,96. Tinggal dimasukkan saja ya. X bisa masuk, Z bisa masuk, simpangan baku bisa masuk, sudah ada nilainya, akar N bisa masuk. Nah, inilah rentang kemungkinan nilai masa tunggu. Tidak tepat di 3,5 bulan ya. Jadi kurang lebih ya. Pasnya coba Anda hitung sendiri. Nah, ini contoh selanjutnya ya untuk pendugaan interval. Pemda Jember ingin mengetahui rata-rata omset warung kaki lima di daerah kampus. Ya. Nah, untuk mengetahui rata-rata omset, kalau misalnya mau nyurvei semuanya kan nggak mungkin ya. Jadi diambil sampel aja. Jadi kita nggak mendapatkan data populasi, tapi data sampel. Surveinya itu dilakukan terhadap 5 warung, 7 warung. Dan ini hasil hasil omsetnya ya, omsetnya. Nah, Pemda Jember ingin melakukan pendugaan terhadap interval rata-rata omset semua warung. Jadi dari rata-rata sampel kita melakukan pendugaan atau menduga untuk seluruh populasi kira-kira rata-rata omsetnya berapa. Nah, ini jawabannya ya. Nah, sekarang untuk pendugaan interval terhadap rata-rata ini pakai rumus yang mana? Rumus 1, 2, atau 3. Nah, ini masuk rumus ketiga. Kenapa masuk rumus 3? Itu karena sampelnya ukurannya kecil ya, kurang dari 30. Kalau kurang dari 30, kita pakai rumus 3. Pakai distribusi apa? Kita pakai distribusi T ya. T. Kenapa? Karena rumusnya di sini untuk yang rumus 3 pakai T ya. Nah, kita masukkan datanya. N banyaknya sampel 7. Rata-rata dari sampel kita rata-rata saja penghasilan atau omsetnya warung. Terus kita menghitung simpangan bakunya ya, pakai rumus ini. Ya. Nah, dapat sudah. Kemudian derajat kebebasannya, di sini sampelnya kan 7. Nah, kalau 7, kalau berdasarkan rumus, derajat kebebasannya itu menggunakan yang versi N-1 atau 7-1, 6. Jadi untuk tabel distribusi T, kita pakai derajat kebebasannya 6. Kemudian untuk alfa, nah di sini untuk pendugaan interval terhadap rata-rata, itu kita pakai T alfa per 2. Kenapa? Karena gini, di sini kan tingkat keyakinannya 95% atau probabilitas pendugaan kita benar 95% ya. Artinya kemungkinan errornya 5%. Ya. Nah, kemungkinan errornya itu dibagi dua, ujung kanan dan ujung kiri. Ya. Nah, jadi daerah yang diarsir itu kanan dan kiri. Jadi 5% bagi dua ya, yang kanan 2,5, kiri 2,5. Sehingga kita pakai 2,5, bukan 5. Ya. Nah, Anda kalau nurut rumus saja benar sebenarnya. Ya. Tinggal dimasukkan angkanya, rata-ratanya dapat, kemudian S-nya dapat, N-nya dapat. Nah, yang jadi masalah ini ya, T alfa per 2. Kita lihat di tabel T,
karena derajat kebebasannya 6, nah kita lihat di baris ini ya. Cari yang nilai alfanya adalah 2,5%, yaitu ini. Nah, perpotongan antara vertikal dan horizontal ini. Jadi T-nya 2,447. Dimasukkan ke rumus ini ya. Nah, ini saya masukkan 2,45 aja. Biar lebih gampang hitungnya. Nah, inilah rentang dari pendugaan interval terhadap rata-rata omsetnya. Nah, ini soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya adalah pendugaan interval terhadap proporsi. Kalau sebelumnya pendugaan interval terhadap rata-rata. Nah, untuk proporsi itu seperti ini. Dari 150 penderita COVID, ternyata 80 per orang berstatus OTG atau orang tanpa gejala. Ya. Dari 150, 80. Nah, ini kan dari sampel ya, soalnya yang diperiksa hanya 150. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%, buatlah pendugaan interval untuk proporsi dari semua penderita COVID. Nah, di sini proporsi atau perbandingan orang yang tanpa gejala itu 80 dari 150 ya. Nah, itu diambil dari sampel. Nah, sekarang untuk keseluruhan bagaimana? Nah, bisa jadi keseluruhan ya memang pas. Sama proporsinya 80 per 150, tapi bisa juga lebih atau bisa kurang. Nah, kita akan melakukan pendugaan atau menduga nilainya ya. Selang berapa? 80 kurang berapa? Sampai 80 per 150 kurang berapa? Sampai 80 per 150 lebih berapa? Nah, ini penyelesaiannya ya. Nah, rumusnya sudah ada di slide materi ya. N banyaknya sampel 150, X 80, X itu banyaknya orang tanpa gejala ya. Z alfa per 2 5%. Nah, di soal tadi tingkat keyakinannya 90 ya. Artinya errornya kan 10% ya. Nah, untuk pendugaan interval error atau alfa itu dibagi dua, dibagi sebelah ujung kanan dan dibagi sebelah ujung kiri ya. Sehingga untuk ujung kanan itu 5%, ujung kiri 5%. Ya, sehingga kalau kita melihat Z-nya, jangan menggunakan Z untuk 10%. Carilah Z untuk 5%. Ya. Jadi dari distribusi normal, Anda cari isi tabelnya yang paling dekat dengan nah, maaf saya ulangi lagi ya. Untuk ujung yang sebelah kanan itu 5%, untuk ujung yang sebelah kiri 5%. Nah, sekarang Anda cari di tabel distribusi normal. Tapi ingat untuk tabel distribusi normal, nilai yang di dalam itu menunjukkan mulai dari tengah sampai batas kanan. Ya. Jadi jangan mencari angka 5% ya. Tetapi 50% dikurangi 5%. 50% adalah total luas belahan kanan. Dikurangi ujungnya, potong ujungnya 5%. Sehingga nilainya adalah 0,45. Nah, carilah di dalam tabel normal yang nilainya paling mendekati 0,45. Ternyata untuk nilai 0,45 itu didapatkan dari nilai Z 1,65. Ya. Nah, tinggal dimasukkan aja. Semuanya dimasukkan. Nah, ini sudah ditemukan hasilnya ya. Jadi proporsinya batasnya dari sini sampai sini. Nah, di bagian kali ini kita akan mulai masuk tentang uji hipotesis ya. Apa sih uji hipotesis itu? Nah, uji hipotesis itu ceritanya yaitu tentang suatu anggapan yang sudah lama diterima. Ya. Kemudian kita ingin meruntuhkan atau menguji anggapan tersebut. Ya, contoh misalnya anggapan bahwa misalnya rata-rata IQ orang Indonesia kurang atau sama dengan 110. Misalnya sudah lama dianggap seperti itu. Ya. Rata-rata IQ orang Indonesia kurang atau sama dengan 110. Nah, lama-lama kita berontak. Kita nggak percaya, masa sih rata-ratanya serendah itu? Akhirnya kita nantang. Ya, saya tidak percaya dengan anggapan lama atau status quo. Ya,
Saya yakin bahwa rata-rata IQ orang Indonesia adalah lebih dari 110. Nah, untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah, kita melakukan uji hipotesis. Ya. Nah, untuk uji hipotesis ini, ya, hipotesisnya harus dirumuskan dulu dalam H0 dan H alternatif. H0 itu diisi dengan anggapan status quo ya, atau anggapan yang sudah lama diterima masyarakat. Kemudian HA atau hipotesis alternatif itu diisi dengan kebalikannya ya, kebalikannya. Ya. Nah, coba kita masuk ke soal ya. Di sini masyarakat menganggap bahwa obat herbal dari pabrik obat manjur bisa mengobati penyakit malaria dalam waktu paling lama 10 hari. Ya. Nah, ini kan kalimat pertama ini kan menunjukkan kepercayaan masyarakat yang sudah lama. Ya. Status quo-nya seperti itu. Nah, artinya untuk anggapan ini dimasukkan ke dalam H0. Ya, H0. Terdapat peneliti yang tidak menyetujui itu. Ya. Nah, artinya ada orang yang nantang ya penelitinya. Artinya nanti pendapat penelitinya itu dimasukkan ke HA atau hipotesis alternatif. Ya. Untuk itu dilakukan uji coba terhadap 50 penderita malaria. Ya. Ternyata rata-rata penderita sembuh dalam 12 hari dengan simpangan baku sebesar 2 hari. Dengan menggunakan alfa 5%, ujilah pendapat tersebut. Nah, di sini alfanya adalah 5%. Ya, jadi kita melakukan uji hipotesis, ya. Hasilnya kita yakin bahwa kita benar dengan probabilitas 95%. Artinya apa? Kalau kita punya probabilitas benar 95%, maka 5%-nya kemungkinan salah. Nah, itulah makna alfa ya. Jadi kalau di grafik distribusi probabilitas, itu daerah yang diarsir, itulah alfa. Rumuskan hipotesisnya, tentukan pakai Z alfa atau Z alfa per 2, hitunglah Z0, simpulkan hasil uji hipotesis Anda. Nah, ini pembahasannya ya. Nah, hipotesis nolnya di sini ya. Jadi mu itu rata-rata hari sembuh. Hari sembuhnya kurang atau sama dengan 10 hari. Diletakkan di H0 ya. Karena ini merupakan sesuatu yang sudah dianggap benar oleh masyarakat atau status quo. Ya, kemudian yang menentang ya, obat herbal dari pabrik manjur ini, dia menentang. Tidak Pak, saya nggak setuju. Ya, kalau pabriknya itu atau status quo-nya itu berpendapat bahwa pasien akan sembuh maksimal 10 hari. Kalau menurut saya lebih. Ya, antara H0 dan HA itu saling bertentangan. Ya. Nah, kalau kita cek di slide, untuk perumusan hipotesis seperti ini adalah perumusan hipotesis jenis 1. Jadi kalau di slide-nya itu ada 3 jenis perumusan hipotesis ya. Anda cek. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, mu kurang sama dengan nilai tertentu, HA-nya mu lebih dari nilai tertentu, itu jenis 1 ya. Kalau jenis 1 Anda cek di sini ya. Nah, penggambaran untuk alfanya itu ada di sudut kanan ya. Nah, di sini alfanya di sudut kanan. Jadi misalnya ini batasnya, ini daerah yang diarsir, maka luas daerah yang diarsir itu 5%. Ya. Nah, kita tinggal menghitung batasnya berapa ini. Ya. Rumusnya itu ternyata pakai Z kalau di PPT-nya, Anda lihat PPT teorinya itu pakai Z. Sehingga kita menggunakan distribusi normal, tabel distribusi normal. Nah, kita coba ya, untuk alfa 5%, artinya daerah yang diarsir luasnya 5%, berapa batas Z-nya itu?
Ya, kita cari di sini. Nah, masalahnya, ini ada masalah, yaitu untuk tabel distribusi Z atau normal, itu nilai yang ada di dalam tabel ini, nah, itu bukan menunjukkan nilai alfa ya, tetapi menunjukkan nilai luas antara garis tengah sampai ke batas Z alfa ini. Nah, jadi kalau alfa 5%, maka kita jangan mencari di 5 di sini ya. Tetapi 50% dikurangi 5%. Karena apa? Karena luas paruh yang kanan itu 50% totalnya. Sedangkan alfa adalah 5%. Sehingga daerah yang saya arsir merah ini luasnya adalah 45%. Nah, untuk mencari nilai Z alfa, Anda nyari di sini, di tabel distribusi normal, yang paling mendekati 45% atau 0,45. Ya. Nah, di sini kita lihat di sini, ternyata yang paling mendekati ialah 1,65. Nah, ini ya. Ini paling mendekati. 0,4505. Nah, Z alfa 0,4505 itu luas 0,4505 itu dicapai untuk Z berapa? Ternyata 1, ini Anda lihat ke kiri dan ke atas ya. Nah, ternyata ya Z alfanya adalah 1,65. Nah, jadi di sini batasnya adalah 1,65. Saya kasih warna hijau batasnya. Nah, ini 1,65 ini. Ini kita hapus lagi. Nah, sekarang kita tinggal menghitung Z0. Rumus Z0 seperti ini ya, sudah ditentukan. Ya. Kalau untuk sampelnya itu lebih dari 30, kita pakai Z ya. Kalau sampelnya kurang dari 30, itu kita pakai nilai T. Ya, tinggal dimasukkan aja. X bar itu rata-rata hasil sampel. Nah, ternyata setelah diuji terhadap sampelnya, ternyata sembuhnya 12 hari. 12 di sini. Terus mu0 itu ini ya, anggapan lamanya. Mu0 dibagi simpangan baku per akar N, per akar dari jumlah sampel. Simpangan bakunya 1, banyaknya sampel akar 50. Dihitung. Nah, ternyata 14,1 itu Z0. Z0 itu kalau jatuh di daerah putih yang nggak ada arsirnya, artinya H0-nya itu kita terima. Tapi kalau jatuhnya di daerah alfa atau yang diarsir, itu H0-nya kita tolak. Ya. H0-nya kita tolak, HA-nya kita terima. Ya, nah di sini Z0-nya adalah 14,1. Nah, ternyata jauh sekali ya. Nah, di sini. Z0 jatuh di area alfa. Ya. Tolak H0, terima H1. Nah, ini contoh kedua ya. Gaji seorang programmer berpengalaman rata-rata bisa mencapai lebih atau sama dengan 10 juta. Jadi 10 juta minimalnya bisa lebih. Ya, rata-ratanya. Nah, itu sesuatu yang sudah dianggap benar ya sejak lama. Terus dengan adanya resesi ekonomi, ada yang menyatakan bahwa rata-rata gaji programmer tidak lagi menyentuh angka 10 juta. Nah, itu ada yang nentang pendapat tersebut ya. Untuk itu diadakan polling terhadap 100 programmer. Sampelnya 100. Ternyata rata-rata gajinya adalah 9 juta. Ya. Dengan simpangan baku 3. Dengan menggunakan alfa 10%, ujilah pendapat tersebut. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi H0 itu diisi dengan anggapan status quo atau anggapan yang sudah dianggap benar, sudah lama dianggap benar selama ini, dianggap benar ya. Kemudian HA itu diisi oleh pendapat yang menentang.
Nah, sesuatu yang dianggap benar itu mu itu rata-rata ya, rata-rata gaji programmer itu 10 juta atau lebih. Nah, itu taruh di nol ya. Kemudian alternatifnya itu harus kebalikannya. Jadi mu-nya kurang dari 10 juta. Nah, perumusan hipotesis yang seperti ini, model seperti ini, mu-nya lebih dari berapa, nolnya itu, mu-nya lebih dari berapa, itu termasuk yang tipe 2 ya. Anda lihat di slide materi itu tipe 2. Kalau tipe 2 gambar kurvanya seperti ini ya. Jadi alfa itu ada di area kiri atau daerah yang diarsir itu ada area kiri. Jadi ini saya gambarkan alfa diarsir. Nah, di sini alfanya 10%. Ya, jadi luas daerah yang diarsir adalah 10%. Nah, sekarang kita tinggal mencari batas antara arsiran dengan yang tidak. Nah, itu namanya Z alfa. Ya. Nah, kita cari karena ini Z ya, ini pakai distribusi normal ya. Jadi kalau sampelnya lebih atau sama dengan 30, pakai distribusi normal. Kalau kurang, pakai distribusi T, kurang dari 30. Ya. Nah, masalahnya 10% ini nggak bisa langsung kita cari di dalam sini, luas 10%. Kenapa? Karena tabel distribusi normal itu menunjukkan luas dari tengah-tengah ke titik tertentu di sebelah kanan. Nah, itu. Ya. Nah, tapi untungnya distribusi normal maupun distribusi T itu simetris. Kanan kiri simetris, ya. Jadi kalau kita hitung di sini luasnya ya, untuk yang area hijau. Area hijau itu kan artinya separuh atau 50% kurangi 10% ya. Atau 40%. Nah, kalau kita cerminkan ke sini, maka yang merah itu juga 40% luasnya. Untuk mencari Z alpha itu sama saja dengan mencari ini posisi titik hijau ini. Nah, jadi itu sama ya. Nah, karena tabel distribusi normal itu menunjukkan luas dari titik tengah sampai ke kanan sampai batas Z alpha ini, ya. Jadi kita tinggal mencari luasnya di dalam kotak dalam tabel ini ya. Di sini kan luasnya 40% atau 0,4. Nah, kita cari yang paling mirip dengan 0,4, paling dekat dengan 0,4. Ternyata yang paling dekat adalah 1,28. Nah, ini 1,28 ini ya. Nah, Z alfanya 1,2, atasnya 8, jadi 1,28. Jadi koordinat yang ini, yang merah ini ya, adalah 1,28. Kalau gitu yang di sini berapa? Nah, batasnya antara arsiran dengan yang tidak. Nah, kita ingat bahwa distribusi normal itu simetris kanan kiri ya. Sehingga kalau di sini kanan 1,28, kiri juga minus 1,28 ya. Nah, jadi penting Anda bisa baca tabel ya. Jadi kita ketemu Z alpha minus 1,28. Artinya kita tinggal ngitung Z0 ya. Z0 jatuhnya di mana? Kalau daerah putih kita terima HO, nolak HA. Kalau jatuhnya di daerah yang diarsir atau di daerah alfa, maka kita tolak HO, terima alfa. Nah, kita hitung Z-nya dulu ya. Nah, rumusnya tinggal lihat di slide. Tinggal dimasuk-masukkan saja. X bar itu adalah rata-rata hasil sampel. Mu 0 adalah ini. Ya, 10 juta ini. Simpangan bakunya dari sampel, akar N banyaknya. Sampel dimasukkan ternyata minus 3,3. Ya, padahal di sini minus 1,28. Artinya dia jatuhnya di sebelah kiri sini kan. Daerah yang diarsir. Artinya HO ditolak, HA diterima. Dalam ilmu fisika dinyatakan bahwa kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik.
Namun teori terbaru menyatakan bahwa kecepatan cahaya bisa kurang atau lebih dari itu. Jadi pendapat status quo yang sudah lama diterima itu yang ini ya, yang awal ini. Kecepatan cahaya sama dengan 300.000. Nah, terus ditantang dengan teori yang baru, ya. Kecepatan cahaya bisa kurang atau lebih. Untuk itu diadakan percobaan pengukuran kecepatan cahaya sebanyak 20 kali. Nah, eksperimennya 20 kali atau sampelnya 20 kali. Kalau cuma 20 kali kita nggak bisa menggunakan distribusi normal ya, harus pakai distribusi T. Ya, distribusi T. Ternyata dari 20 kali eksperimen, rata-rata kecepatan cahaya adalah 301.000 km dengan simpangan baku 1000. Dengan menggunakan alfa 5%, ujilah pendapat tersebut. Nah, kita rumuskan dulu ya hipotesisnya. Ya. Anggapan yang sudah diterima benar selama ini adalah kecepatan cahaya sama dengan persis sama dengan 300.000 km per detik. Nah, itu untuk anggapan status quo itu taruh di H0 ya. H0 mu sama dengan 300.000. Untuk alternatifnya ya selain itu bisa lebih bisa kurang atau mu 0 mu tidak sama dengan 300.000. Ya, nah ini merupakan kalau Anda lihat di slide-nya perumusan hipotesis versi 3 ya. Nah, kalau versi 3 itu seperti ini gambar kurvanya. Ya. Daerah yang diarsir itu alfanya ya. Nah, di sini alfanya kan 5%. Nah, karena dibagi dua di ujung kanan dan kiri, maka masing-masing 2,5% ya. Jadi luas daerah yang diarsir di kiri 2,5%, yang di kanan 2,5%. Ya, kita tinggal mencari batas kiri antara arsiran dengan enggak dan batas kanan antara arsiran dengan enggak ya. Nah, ini kita menggunakan tabel T ya. Distribusi frekuensi untuk distribusi probabilitas untuk yang T tabelnya itu kurvanya itu hampir mirip dengan normal ya. Jadi simetris kanan kiri. Nah, tapi untuk tabel itu berbeda dengan kurva normal. Untuk tabel seperti ini ya. Kalau tabel kurva normal itu berisi area antara tengah-tengah sampai batas yang sini. Tapi untuk yang T itu berisi dari batas ini ke kanan. Nah, itu bedanya. Jadi kurva normal itu isi tabelnya adalah area yang merah ini ya. Untuk yang kurva tabel T, untuk tabel distribusi normal, isinya luas area yang merah antara tengah sampai batas. Kalau T dari batas sampai ke kanan. Ya. Nah, itu bedanya. Nah, di sini dari batas sampai ke kanan, ternyata kita sudah tahu luasnya yaitu 2,5 ya, 2,5 alfa. Jadi kita jangan mencari alfa di alfa 5 ya, di alfa 5. Cari di alfa 2,5% ya. Kemudian untuk T itu butuh derajat kebebasan ya, degree of freedom. Nah, derajat kebebasan itu jumlah sampel dikurangi 1. Nah, di sini jumlah sampelnya adalah 20, sehingga derajat kebebasan yang kita pakai adalah 19. Nah, ini ya 19. Jadi, kita tinggal mencari ya, di baris yang 19 ini, manakah yang alfanya 2,5% atau 0,025 ya. Nah, ternyata ini ya 2,093. Jadi titik ini ya 2,093 untuk yang ini. Nah, karena simetris minus 2,093. Kita tinggal menghitung T0 ya. Nah, di sini kita pakai T kenapa? Karena banyak sampelnya kurang dari 30. T0 ini rumusnya ada di slide ya. Tinggal dihitung. Kalau T0 jatuh di area putih itu kita menerima H0. Kalau jatuh di area arsiran kita terima HA ya. Nah, setelah kita itu ternyata 4, 4, di sini ya, di area yang
diarsir, sehingga H0 kita tolak, H1 diterima. Nah, Anda harus bisa membedakan ya bagaimana cara membaca tabel normal atau tabel T. Berbeda caranya. Kalau Anda nggak memahami itu, hasilnya keliru nanti. Nah, di bagian kali ini kita akan membahas cara melakukan uji hipotesis tentang proporsi ya. Kalau yang barusan uji hipotesis, tapi objeknya adalah rata-rata. Kalau ini proporsi ya. Nah, proporsi dengan rata-rata itu beda ya. Kalau rata-rata misalnya rata-rata gaji programmer, rata-rata berat badan ya. Tapi kalau proporsi adalah berapa persen dari populasi yang memenuhi kriteria tersebut. Contoh, untuk partai X, pemilihnya adalah 10% orang Indonesia. Nah, itu proporsi ya, bukan rata-rata. Kenapa? Dari seluruh masyarakat Indonesia, 10% memilih partai X. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya ya. Selama ini, partai X dianggap sebagai partai gurem, di mana pemilihnya maksimal hanya 10% dari penduduk Indonesia. Nah, ini adalah anggapan yang sudah lama ya. Sehingga ini status quo, nanti dimasukkan di H0. Namun dengan situasi politik yang semakin dinamis, para ahli memperkirakan bahwa elektabilitas partai X naik. Untuk itu diadakan sampling. Jadi para ahli menentang pendapat lama. Nah, itu dimasukkan di H. Untuk itu diadakan sampling terhadap 200 orang, di mana 70 orang menyatakan memilih partai X. Jadi sampelnya 200. Dari 200 tadi, 70 memilih partai X. Dengan menggunakan alfa 10%, ujilah pendapat tersebut. Nah, ini penyelesaiannya ya. Jadi kita merumuskan hipotesis dulu. Ya, pendapat yang lama atau status quo atau yang sudah lama diterima oleh masyarakat ialah proporsi atau pemilih partai X itu kurang atau sama dengan 10%. Nah, status quo atau pendapat yang lama itu kita masukkan H0. Kemudian lawannya kita masukkan HA ya. Ahli berpendapat bahwa sekarang sudah naik, B-nya lebih dari 0,1. Nah, ini adalah perumusan dari hipotesisnya ya. Nah, perumusan model ini itu merupakan perumusan jenis 1. Ya, jenis pertama. Kalau di slide itu ada 3 jenis ya. Ada jenis 1, 2, 3. Untuk perumusan hipotesis. Ini jenis 1. Kalau jenis 1 kurvanya seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian daerah yang diarsir itu adalah alfa. Alfanya adalah 0,1 ya. Nah, kita perlu mencari batas ini ya, antara yang nggak diarsir maupun yang diarsir. Itu namanya Z alfa. Nah, kita cari aja di tabel distribusi normal ya. Kalau Z itu pakai normal. Nah, ingat jangan keliru baca. Tabel ini memuat luas daerah antara 0, tengah-tengah, sampai batas ini. Ya. Nah, kalau alfanya 0,1, maka kita harus mencari di mana? Di 0,4. Ya, kenapa? Karena kalau ininya 0,1, yang merah, area merah itu pasti 0,4. Ya. Jangan mencari di 0,1-nya. Nah, ternyata 0,4 itu terjadi pada Z 1,28. Ya. Ini. Paling dekat ya. Paling dekat dengan 0,4 ini. Z-nya adalah, kita lihat ke kiri, 1,2. Atasnya 8, 1,28. Jadi ini koordinatnya adalah 1,28. Ya. Kemudian kita tinggal menghitung Z0 ya, Z0 untuk proporsi beda rumus tinggal dilihat aja di slide. Ya, tinggal dimasuk-masukkan. Ya, X itu dari sampel berapakah yang milih partai X, N banyaknya sampel. Ya. Kemudian
PO. PO adalah proporsi dari pemilih partai sesuai anggapan awalnya ini ya 0,1. Nah, dimasukkan. Nah, ternyata Z0-nya itu 11,78. 11,78 itu jatuhnya jauh di kanan ini ya, di daerah yang diarsir. Sehingga anggapan lama itu keliru ya. Hak nolnya kita tolak, nah, yang haknya kita terima. Nah, sampailah kita ya pada akhir kisi-kisi pembahasan kisi-kisi soalnya. Nah, untuk materi statistika itu kalau dilihat di slide itu lebih dari ini ya sebenarnya. Namun saya memang sengaja tidak memasukkan semuanya ke ujian ya, karena berdasarkan pengalaman saya banyak sekali atau proporsinya gede mahasiswa yang kesulitan kalau materinya matematis ya. Jadi hanya sampai di sini aja. Atau ya saya harap Anda mau belajar ya di tengah situasi yang agak serba sulit ini ya, serba sulit. Nah, yang sulit untuk yang pembahasan kisi-kisi itu apa sih di sini? Nah, yang sulit adalah mau pakai rumus yang mana. Kalau sudah ketemu kan gampang. Ya. Jadi syaratnya ada dua ya. Anda harus bisa membaca tabel, itu syarat pertama. Baik tabel distribusi normal, Ki kuadrat maupun tabel T. Terutama normal dan T. Cara membacanya beda. Ya, jangan disamakan. Ya. Terus yang kedua ialah kalau ada soal ini masuk kemana? Apakah pendugaan interval, ataukah uji hipotesis? Ya. Nah, kalau uji hipotesis gampang. Nah, biasanya diminta untuk merumuskan hipotesisnya. Kalau pendugaan interval itu Anda dari sampel diminta untuk nebak populasi. Misalnya, tinggi badan orang Indonesia, kita kan nggak bisa ngukur semuanya. Kita pakai sampel dari 200 itu. Ternyata tingginya 165 sampelnya. Nah, untuk seluruhan yang asli berapa? Ya bisa jadi 165. Bisa lebih, bisa kurang. Karena itu kita nebaknya pakai ring ya. Ring, interval. Dari berapa sampai berapa. Nah, itu Anda harus paham kasusnya. Nah, kalau Anda paham itu dan juga paham bisa baca tabel dan mau belajar dari slide-nya, insya Allah nggak kesulitan ya. Semoga Anda diberi sukses ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.